Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai friends, ketemu lagi dengan Misana. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran matematika. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita awali dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, di sini Misana punya beberapa gambar. Yang pertama ada gambar kertas ya. Kemudian ada gambar pakaian, ada gambar piring, dan ada gambar kancing baju. Nah, kira-kira hari ini kita akan belajar apa ya? Oke, nah di sini dari kertas ini biasanya teman-teman digunakan untuk bisa untuk menggambar, menulis, ataupun untuk mencetak file ya. Seperti itu. Kemudian biasanya membutuhkan beberapa lembar ya, 3 lembar, 4 lembar, 5 lembar. Atau kalau misalnya kita membeli di toko, biasanya sekalian membeli dalam satu pak atau satu rim ya, supaya nggak bolak-balik, ataupun untuk cadangan di rumah seperti itu ya. Kemudian pakaian. Nah, pakaian juga biasanya teman-teman membelinya kalau misalnya suka nih dari kaos ini suka beberapa warna, misalnya suka warna merah, kemudian suka warna hijau, suka warna ungu. Nah, teman-teman bisa membeli sekaligus itu tiga potong seperti itu. Ataupun misalnya di sini yang sudah pernah ikut bundanya membeli piring. Nah, biasanya membelinya jarang ya membeli hanya satu seperti itu. Biasanya membelinya 6 buah, ataupun bisa 12 buah, ataupun 18, 24, dan seterusnya. Karena piring ini digunakan untuk satu anggota keluarga ya, untuk semua anggota keluarga yang ada di rumah. Kemudian kancing baju. Nah, untuk kancing baju juga biasanya satu baju itu membutuhkan bisa 10, bisa 12, ataupun bisa juga 6 buah juga ya, tergantung model bajunya. Bisa juga dengan 1 buah gitu, dan seterusnya. Nah, dari tadi 3 lembar, kemudian 3 helai atau 3 potong, 6 buah, kemudian bisa 20 buah, ataupun bisa membelinya dalam ratusan ya kalau kancing baju itu. Nah, itu disebutnya dengan apa ya? Banyaknya suatu benda atau jumlah benda. Nah, ada yang tahu disebut dengan apa? Iya, disebut juga dengan kuantitas. Jadi banyaknya suatu benda itu disebut dengan kuantitas. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang satuan kuantitas. Nah, di sini di satuan kuantitas itu ada 1 gross. 1 gross itu sama dengan 144 buah. Atau 1 gross bisa juga sama dengan 12 lusin, karena 1 lusinnya sama dengan 12 buah. Kemudian 1 kodi sama dengan 20 helai atau 20 potong, bisa juga dikatakan 20 buah ya. Nah, kemudian 1 rim sama dengan 500 lembar. Nah, 1 rim ini biasanya untuk menghitung kertas. Kemudian kalau 1 kodi itu biasanya untuk menghitung potongan baju ya. Potongan baju berapa helai, berapa potong, seperti itu. Nah, kemudian 1 lusin. Lusin itu biasanya untuk kita membeli, kalau membeli piring, beli sendok, beli mangkok, dan yang lainnya. Kemudian gross. Nah, gross itu biasanya kalau kita membeli kancing baju ya. Kancing baju itu biasanya bisa membeli sekaligus misalnya berapa gross seperti itu. Karena kalau kancing memang kita butuhnya lumayan banyak ya. Kemudian bisa juga untuk membeli kelereng dan yang lainnya. Oke, kemudian kita masuk ke contoh soal yang pertama. Toko Anita dapat menjual 8 kodi pakaian dalam sehari. Berapa helaikah pakaian yang terjual setiap harinya? Teman-teman masih ingat 1 kodi tadi ada berapa? Iya, ada 20 helai. Nah, berarti kalau di sini dapat menjual 8 kodi, berarti diapain ya? Oke, dikali. Berarti 8 dikali 20 sama dengan 160. Jadi 8 kodi sama dengan 160 helai. Kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Di sini ada gambar piring. Nah, ibu membeli 2 lusin piring. Berapa buahkah piring yang dibeli ibu? Nah, di sini membelinya 2 lusin. Yang ditanyakan berapa buah? Tadi 1 lusin itu sama dengan 12 buah. Maka kalau membeli 2 lusin, diapain ya? Oke, dikali. Jadi 2 dikali 12 sama dengan
24. Jadi 2 lusin sama dengan 24 buah. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada kancing baju ya. Untuk membuat beberapa baju, Ibu membutuhkan 3 gros kancing baju. Berapa lusinkah kancing baju yang Ibu butuhkan? Nah, tadi 1 gros itu sama dengan berapa lusin ya? Ya, 1 gros sama dengan 12 lusin. Nah, di sini membutuhkan 3 gros. Berarti 3 dikali 12. Maka hasilnya 3 gros itu sama dengan 36 lusin. Oke, bagaimana teman-teman? Sudah paham sampai di sini? Oke, kita lanjut untuk ke contoh soal berikutnya. Nah, di sini seorang pedagang mempunyai 3 rim kertas HVS. Sebanyak 500 lembar kertas HVS tersebut terjual. Berapa lembarkah sisa kertas HVS tersebut? Nah, teman-teman, 1 rim tadi ada berapa lembar ya? Oke, 1 rim ada 500 lembar. Berarti kalau 3 rim, ya, 3 rim ada berapa ya? Jadi 500 dikali 3. Nah, oke, kemudian karena di sini terjual 500, maka 3 rim dikurang 500 lembar. Nah, 3 rim tadi 3 dikali 500 sama dengan 1500. Kemudian dikurangi 500 lembar yang terjual tadi. Berarti sisanya ada 1000 lembar. Jadi 3 rim dikurang 500 lembar sama dengan 1000 lembar. Oke, terima kasih teman-teman. Alhamdulillah sudah selesai pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa menyimak videonya kembali ya untuk mengulang materinya lagi. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan ilmunya berkah dan bermanfaat. Miss akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.